Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 atas nama Jelmawan Arwan B dengan NIM 202121051114 kelas SI 402 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Roberto Sulepong Matalangi dengan NIM 202121051131. Di sini kami akan memaparkan untuk memenuhi tugas pemrograman web 2. Kami menggunakan template yang Bapak dosen kami sudah berikan, yaitu template master. Di sini kita menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Di Visual Studio Code ini sudah membuat tugas kami. Jadi untuk melihat tampilan dari website yang kami buat di terminal, kita ketik PHP Spark. Kemudian di PHP ketika kita sudah memasukkan PHP Spark Serve, kemudian kita di link kita kontrol dan kita klik kanan. Kemudian pada tampilan website kami tampilannya itu kosong, kami tidak menambahkan apa-apa. Kemudian di dalam website kami terdapat terdapat tiga menu. Ada dashboard, cafe, dan customer. Di mana di cafe atau di cafe itu kita menggunakan sistem CRUD dan di sini kita dapat melihat daftar nama kasir. Di sini ada button tambah, button edit, dan hapus. Selanjutnya kita masuk di menu customer. Di dalam data customer kita juga menggunakan sistem CRUD, di mana kita menggunakan menu tambah. Di sini ketika kita ingin menambahkan atau ketika kita ingin menambahkan data customer, di sini kita pilih nama kasir, kemudian nama customer, kemudian pesanan, nomor meja, kemudian harga. Ketika kita sudah memilihnya, kita klik submit atau tambahkan. Kemudian di sini ada menu lihat. Ketika kita sudah masukkan data customer, di sini kita bisa melihatnya
data yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian ada menu edit. Mohon maaf ini agak lambat karena jaringan agak kurang mendukung. Ya, di sini ketika kita mau ubah data customer, Semisal kita ingin ubah semisalnya kita akan ubah nama kasir, nama customer atau pesanan, nomor meja dan harga. Kemudian kita submit. Kemudian ada hapus. Ketika kita ingin menghapus data atau data customer yang sudah kita pesan tadi. Selanjutnya kita masuk ke codingan website yang sudah kita buat ini. Kita masuk ke dashboard. Di mana di kelas dashboard di public function index, di sini ada data, detailnya itu dashboard, dan view-nya itu dashboard dan index. Ini untuk ditampilkan pada website nanti. Kemudian di customer PHP, di sini di kelas customer, di sini terdapat public function construct public function index, di mana di dalamnya ada data customer dan customer model. Kemudian di public function new ada detail tambah data customer, kasir atau kasir model, dan service. Kemudian pada public function create, di mana di dalamnya ada ID kasir, nama customer, pemesan, nomor meja, harga, dan foto. Kemudian pada public function edit, di mana di dalamnya itu detailnya itu ada ubah data customer, kasir, kasir model, customer model, dan service. Kemudian pada public function update, sama dengan public function customer tadi yang sudah kita jelaskan. Di sini ada juga kasir, nama customer,
pemesan, nomor meja, harga, dan foto. Di sini di valid ketika pesanan yang tidak sesuai atau ada yang tidak sesuai di sini akan muncul data gagal diubah. Kemudian pada public function delete, di mana di sini kita ada terdapat customer model, foto, serta link foto yang ingin kita tampilkan nanti. Di sini ketika kita ingin delete, maka akan tampil data berhasil dihapus. Kemudian di public function detail, di sini akan muncul customer model dan akan tampil ID. Kemudian pada home PHP, di class home di sini ada index dan view. View ini di mana akan menampilkan welcome message. Kemudian di kasir PHP, di mana di kasir PHP di sini terdapat public function customer, public, di mana terdapat kasir model. Di public function index terdapat titel kasir dan kasir model. Kemudian pada public function new terdapat titel tambah nama kasir dan service. Kemudian di public function create di mana ada nama kasir. Kemudian ketika dan ketika nama kasir tidak sesuai, di sini akan atau data yang kita masukkan error akan muncul di sini data gagal ditambahkan. Kemudian pada public function edit di dalamnya itu terdapat ubah nama kasir, kemudian kasir model dan service. Kemudian pada public function update di dalamnya itu terdapat nama kasir dan file datanya itu akan menampilkan data gagal diubah. Kemudian di public function delete, di mana di dalamnya itu terdapat delete dan akan tampil data berhasil dihapus. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk di migration. Ya, di sini kita masukkan ID kasir yang tipenya ini INT, contrast 5, once again true, auto instrument true, dan kemudian kita masuk di nama, tipe datanya itu varchar, constraint-nya 100, kemudian kasir create
add, baru tipe datanya date time. Kemudian kasir update add, tipe datanya date time. Kemudian $this_for kita kasih masuk ID kasir atau true. Kemudian di bawahnya $this kita masukkan create table atau tabel kasir. Selanjutnya di bawahnya lagi $this forgi drop table atau tabel kasir. Kemudian selanjutnya di ID customer. Di customer ada ID, tipe datanya in, constraint 5, insigennya true atau instrumen true. Kemudian di bawahnya kita kasih masuk ID kasir, tipe datanya int atau integer. Kemudian dibawa lagi nama customer, tipe datanya itu varchar, constraint 100. Dan dibawanya lagi selanjutnya pesanan, tipe datanya itu varchar, constraint 100. Kemudian nomor meja, tipe datanya itu varchar, constraint 255. Kemudian di bawahnya lagi kita tambahkan harga dengan tipe datanya itu varchar, constraint-nya ada 75. Kemudian di bawahnya lagi kita tambahkan foto dengan tipe data varchar, constraint 255. Yang nulnya kita kasih true. Kemudian customer create ID dengan tipe data date time, customer update dengan tipe data date time juga, dan di bawahnya $this forgi kita ID decay atau ID customer atau true. Kemudian this forgi create table atau tabel customer. Kemudian di bawahnya lagi ada itu public function, dan $nya itu forgi drop table atau tabel customer. Selanjutnya kita masuk di models. Ini kan ya, kita masuk di salah penjelasan tadi. Kita masuk di customer model PHP. Kemudian di sini kita ada model kelasnya itu customer model. Nah, di sini kita masukkan $table atau sama dengan tabel customer. Kemudian di bawahnya lagi kita kasih masuk $primary sama dengan ID customer. Dan di bawahnya lagi kita masuk $allowed fields atau sama dengan ID kasir, nama customer, pesanan, nomor meja, harga, dan foto. Dan kemudian di bawahnya kita kasih masuk $use times atau sama dengan true. Kemudian di bawah $create file sama dengan customer create 8. Nah, di bawahnya lagi kita kasih masuk $update field sama dengan customer update 8. Nah, di sini public functionnya function get, baru di return kita kasih masuk $this or dw atau ID customer atau this.
kemudian di bawahnya kita tambahkan join atau tabel kasir di ID kasir sama dengan customer ID kasir. Kita kemudian tambahkan di bawahnya lagi final. Nah, di public functionnya itu get id $ID customer. Kemudian di bawah $this where atau ID customer atau biasa disebut dengan $ID customer. Nah, kemudian di bawahnya lagi kita tambahkan lagi join sama dengan atau tabel kasir ID kasir sama dengan tabel customer ID kasir. Kemudian di bawah itu first. Nah, kemudian kita masuk di kasir model PHP. Di sini kasir model kelasnya kasir model extends model. Baru di bawahnya projected $table atau tabel kasir atau sama dengan tabel kasir. Nah, di bawah lagi project atau $primary key sama dengan ID kasir. Project $all with files sama dengan nama kasirnya ya. Nah, di bawah lagi kita projected-nya itu $uses times atau true. Baru di bawah lagi $create field sama dengan kasir create. Nah, di bawah lagi kita tambahkan lagi $update file sama dengan kasir update. Nah, di public fungsinya itu kita kasih masuk di return $RDB atau ID kasir that's final. Kemudian kita tambahkan lagi public function get atau ID atau $ID kasir. Nah, di bawah lagi kita kasih masuk lagi return this where atau ID kasir, biasa juga disebut dengan $ID kasir first. Ya, kemudian kita masuk di views. Kemudian kita masuk di customer edit PHP. Edit PHP. Nah, di sini kita kelas grow method post customer update $customer ID customer atau ID customer ID sama dengan from isolated sama dengan multipart atau from data. Nah, di sini kita di kelasnya itu colmit. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri codingannya di sini dan sebagainya. Kemudian di ID kasirnya kelas from tabel nama kasir kelas atau sama dengan teks dengar atau spam label. Nah, teman-teman bisa juga lihat sendiri codingannya di sini. Karena codingan yang kami buat ini sama semua
codingannya tapi tipe datanya yang berbeda. Nah, kemudian kita masuk di indeks PHP. Di indeks PHP ini di sini kelasnya itu MB93, customernya new, kelas BTN4, atau kita tambah kelas dan seterusnya. Nah, di sini di kelas table responsive, table dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa juga lihat sendiri ini codingan yang kami buat. Nah, di sini ada nomor, ada nama customer, nama kasir, nama customer, pesanan, nomor meja, harga menu, dan actionnya. Nah, di bawahnya lagi kita input PHP Fred $customer is $ru. Nah, di bawahnya kita tambahkan scope sama dengan ru dan seterusnya. Jadi kita tambahkan nama kasir, nama customer, pesanan, nomor meja, harga menu, dan teks no raw. Di sini kita tambahkan lagi kelas modal with, atau kelasnya modal with ID, detail modal, TBN index sama dengan 1, area label let B sama dengan example modal label, area hidden itu sama dengan true. Nah, di bawahnya kelasnya itu modal dialog, modal X1, modal konten, modal header, modal title F5, ID-nya sama dengan example model label, detail customer yang memesan. Kemudian salah pencet. Kemudian kita masuk di kelas table. Ada nama kasir, detail nama kasir, dan detail customer, detail yang ini pesanan, nomor meja, dan harga menunya. Nah, di sini ada kelas modal feeder, di kelas feeder ini kita bisa lihat sendiri di scriptnya, ada btn detail on atau sama dengan klik function. Nah, di bawahnya itu get ID sama dengan $this data atau ID-nya. Kemudian success function, yaitu
data foto atau data yang sudah kita input. Nah, di bawahnya ini dollar detail fotonya itu after RC access atau image ditambah dengan foto. Nah, kemudian di bawah detail nama kasir HTML, di bawahnya lagi detail nama customer, kemudian detail pesanan, detail nomor meja, dan detail harga. Nah, kemudian kita masuk lagi di new PHP. Di new PHP ini kita masuk ini, kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat sendiri codingan yang kami buat, karena codingan yang ini sama dengan codingan yang sebelumnya kami buat di indeks PHP-nya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada nama kasir, nama customer, pesanan, nomor mejanya, harga menunya, dan kita input di dalam itu ada cancel dan ada submit. Nah, kemudian ini from-nya yang kami buat, ada modal dan ada script. Kemudian kita masuk lagi di layouts. Maaf karena saya lagi flu, jadi. Nah, di sini kita masukkan layouts atau sama dengan index, dan di selection yaitu sama dengan konten di, kemudian end selectionnya kita kasih masuk titik komanya, kita kosongkan, dan selection kita kasih masuk modal, endnya kita kosongkan, seleksinya itu kita kasih masuk script, dan seterusnya. Kemudian kita masuk lagi di indeks PHP. Nah, di indeks PHP ini teman-teman bisa lihat sendiri codingan yang kami buat ini, karena codingan yang sebelumnya sama seperti saja yang kami buat. Nah, di sini kami menggunakan UTS, IMG, Scott, logo, PNG, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri yang codingan yang kami buat dan seterusnya. Nah, di sini kami kasih input lagi dashboard dan cafe dan customer, di mana dashboard ini yang ada di tampilan yang sudah kami buat tadi, cafe sama customernya. Kemudian kita lanjut di bagian sini, atau teman-teman bisa lihat sendiri codingan yang sudah kami buat. Ini bisa dilihat sendiri. Dan di sini kita input nama kampus kita itu Unitama, dan kemudian di bawahnya itu class tag dengan spam atau biasa disebut dengan Cilmawan Aron Bonga ini.
dan I Robertus Lepong mata lain yang ada di tampilan yang kami buat tadi. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah skrip yang kami buat. Nah, kemudian kita lanjut di welcome misaji PHP. Nah, inilah tampilan yang welcome to Colder Engineer. Nah, di sini stylenya itu GPS style mount. Nah, di sini transformation background colornya ya. Ada sini backgroundnya fokusnya itu background color. Nah, di sini di dalam style ada HTML body, header ul, headerly I, dan headerly I, dan headerly menu di item, headerly menu, header logo, dan header menu. Keduanya lagi header menu Google. Kemudian kita tambahkan lagi header menu button hover. Nah, di sini bisa dilihat sendiri karena script ini mungkin sama saja codingan yang sudah kami buat, tapi tipe datanya yang berbeda. Kemudian di bawahnya lagi ini sama saja semua. Ini semua bisa dilihat sendiri codingan yang sudah kami paparkan. Ini semua yang sudah kami itu mungkin saja penjelasan dari kami. Sekian yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Ternyata tidak ada coding yang tadi. Tidak, data kamu ya?